Yo halo guys, balik lagi sama gue di channel Martin. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gua akan mengupdate ya perkembangan mengenai Bitcoin, ETH, BNB, dan mungkin saya akan masukkan ke XRP ya teman-teman untuk tambahan koin hari ini. Oke, jadi langsung aja, kemarin saya pribadi sudah mengupdate ya soal analisa Bitcoin, juga kalian bisa lihat juga di video saya sebelumnya. Oke teman-teman ya. Next, kita bahas versi dolarnya dulu. Ini time frame 1 jam. Kita kemarin sudah bahas beberapa kali ya, dia membentuk apa kita bisa temukan untuk pola bullish divergence teman-teman ya, dari price actionnya terhadap RSI-nya. Ya, dimana pergerakan harganya ini membentuk lower low dan RSI-nya itu membentuk higher low teman-teman ya. Dan kemudian di time frame 1 jam ini kita bisa lihat ya, di kotak area wave A ini kita bisa lihat ya, di sini juga ada inverse head and shoulder teman-teman ya. Jadi di bagian left shouldernya di sebelah sini, kemudian headnya dan right shouldernya teman-teman ya. Jadi memang walaupun dia sempat pullback dan akhirnya berhasil breakout dari neckline-nya pola inverse head and shoulder ini ya teman-teman ya. Jadi dia berhasil breakout dan sekarang ini tertahan di MA50-nya time frame 1 jam ya. Dia ke malam atau semalam ini kepentok teman-teman ya, kepentok di sekitaran 47.400 dolar. Akhirnya rejection kembali, kemudian tertahan di MA50-nya dan sekarang berusaha naik kembali. Jadi kita berharap semoga dia berhasil lewatin nih dari resistan kotak ini teman-teman, kisaran 47.400-an sampai 47.500-an dolar. Ya teman-teman, itu yang harus kita lihat dulu untuk dia bisa mengalami atau Bitcoin bisa naik lebih tinggi lagi ke arah atau target dari wave B ini ya, kisaran 48.000 dolar sampai sekitar 50.000 dolar ya untuk target area wave B ini sendiri ya. Jadi itu yang kita harus perhatikan teman-teman. Kemudian kalau time frame 4 jamnya tentu kita juga melihat dia masih juga berada di kotak atau wave E ini sendiri ya teman-teman ya. Jadi memang dia ini masih struggling sekali di wave A ini ya teman-teman. Di kotak ini dia masih struggling untuk bisa terbang lebih tinggi lagi. Oke guys, jadi pergerakan sekarang yang kita alami coba kita bandingkan juga dengan pergerakan sebelumnya ya, yang sudah dialami oleh Bitcoin ketika dia sudah mengalami kenaikan kemudian koreksi kembali. Kita bisa lihat ya teman-teman, di sini mengalami kenaikan, kemudian koreksi kembali di sini, kemudian mengalami kenaikan kembali, koreksi lagi, naik lagi, koreksi lagi, naik lagi, koreksi lagi teman-teman. Baru terakhir dia mengalami pemantulan, tapi pemantulannya tidak sekuat beberapa pemantulan sebelumnya. Akhirnya dia istilahnya koreksi yang cukup dalam ke bawah. Kita bisa lihat di sini ya teman-teman, melihat pola penurunan ya. Jadi itu juga yang kita bisa lihat di market sekarang atau yang dialami oleh kondisi Bitcoin sekarang. Kita bisa lihat ya teman-teman, ya kurang lebih sama mengalami penurunan ketika dia mengalami pemantulan teman-teman ya, pemantulan setelah dia mengalami penurunan. Jadi kurang lebih kita lihat pola yang sama tuh ya teman-teman, kita melihat pola yang sama, penurunan atau pelemahan ya teman-teman. Jadi itu yang harus kita perhatikan, makanya didukung adanya ABC correction dari Elliott Theory teman-teman ya. Jadi itu yang harus saya remind kembali. Jadi memang sangat besar potensi ketika nanti wave C ini adanya di sekitaran di bawah dari wave A ya teman-teman, karena kita bisa lihat juga Elliott Theory wave C ini pasti di bawahnya wave A teman-teman, dan bahkan dia berada di bawahnya wave 4 ya teman-teman. Itu yang harus kalian perhatikan nih ya. Wave 4 nya sendiri di antara 3 ini ya, supportnya ya kisaran 43.900 sampai 45.000-an dolar ya. Jadi kita berpotensi sekali melihat si wave C ini berada di bawah itu. Ya, di sini juga ada dari support yang terbentuk dari pattern ini teman-teman, atau garis warna putih ini itu sekitaran berapa, kisaran 41.000-an dolar sampai 42.000 dolar. Kisaran itu teman-teman, ataupun pullback sedekat itu sekitar 40.000 dolar. Ya, jadi itu harus area yang harus diwaspadai. Tapi jika dia breakdown, ya kita tidak akan asing bertemu dengan area 35.000 dolar sampai sekitar 37.000 dolar. Ya, teman-teman, itu adalah area yang mungkin sekali kita jumpai ketika memang Bitcoin ini breakdown ya teman-teman, dari supportnya yang terbentuk dari pola ini ya. Jadi itu untuk Bitcoin. Kemudian kita lihat Bitcoin dominance juga masih tertahan di sekitaran 40,6 ya. Di sini juga ada tahanan juga atau salah satu support juga untuk Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin ya. Ketika memang dia lanjut mengalami penurunan, kita bisa lihat beberapa koin atau altcoin bisa mengalami kenaikan ya, karena memang alokasi dananya kan berpindah, gitulah istilah gampangnya.
Nah, kemudian kita bisa lihat juga ini tidak jauh berbeda ya teman-teman dari versi dolarnya, cuman kan bedanya cuman ini versi rupiahnya aja ya. Dia juga sudah mulai merangkak naik ya ke arah oversold time frame 4 jamnya ya. Di sini adalah WFA-nya. Kita semoga berharap bisa melihat di arah WFB ini kisaran berapa? Kisaran 700 juta sampai 720 jutaan untuk WFB sebelum dia bisa mengalami penurunan kembali ya. Jadi itu yang harus kita waspadai teman-teman. Untuk si Bitcoin sendiri, semoga market bisa lekas pulih lah beberapa hari ini teman-teman ya. Jadi kurang lebih bahasannya sama ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat pelemahan, masih sama aja bahasannya di sini ya teman-teman, melihat pelemahan ya. Akhirnya dia koreksi dalam di sini, atau kondisi sekarang kita alami juga sama teman-teman. Kita bisa lihat di sini tuh mengalami pelemahan ya teman-teman. Itu yang harus kita perhatikan. Oke, next saya mau bahas BNB guys. Jadi saya bahas BNB juga untuk kali ini ya. Ketika dia sudah memantul di area atau salah satu supportnya ya teman-teman di sekitar 5.600-an, akhirnya dia mengalami penguatan kembali nih ke sekitar 6.200-an. Kemarin ini sempat naik nih ke sekitar 6.250.000-an, tapi ke reject ya teman-teman sama EMA 21-nya nih. Kita bisa lihat nih. Tuh ya. Ini saya besarin. Nah, ya, dia mau retest lagi nih. Ya, jadi EMA 21 itu adalah resist terdekat, next lagi di MA 100 atau next lagi di MA 200 nih. Ya, jadi ini adalah beberapa resisten terdekat. Itu kisaran berapa? 6.250.000-an, 6.380.000-an teman-teman ya. Jadi itu adalah beberapa resisten terdekat untuk si BNB sebelum bertemu dengan MA 50 ya dan MA 100-nya. Itu kisaran berapa? 6,7 sampai 6,8 jutaan. Untuk si BNB ini beberapa area resistennya. Ya teman-teman, beberapa resisten terdekat dari pergerakan si BNB. Namun kalau kita lihat untuk support terdekatnya itu di kisaran berapa? 6 juta rupiah teman-teman. Ya, jadi ini adalah support 1 dan ini adalah support kedua. Ya, jadi itu adalah yang harus kalian perhatikan jangka pendeknya dari si BNB ini sendiri. Semoga dia mampu mengalami penguatan, setidak-tidaknya bisa meretest ke MA 100 atau sekitaran 6.800-an. Ya teman-teman, untuk si BNB sendiri. Next lagi kita bisa lihat untuk si ETH ya teman-teman, bagaimana untuk ETH masih meretest untuk MA 100-nya di sini ya teman-teman ya. Jadi next resistance masih di EMA 21 dan 34-nya di warna merah dan biru ini ya, garis atau indikator ini itu kisaran 51 sampai 52 juta rupiah. Kemarin memang sampai sekitar 51.600-an dari si ETH ini, kemudian mengalami rejection kembali ke sekitar 49 jutaan. Sekarang mengalami kenaikan kembali untuk retest MA 100-nya teman-teman ya. Jadi memang kita bisa lihat untuk support terdekatnya itu sekitaran 49 jutaan ya. Next lagi di sekitar 47 juta rupiah, karena memang sebelumnya ini merupakan resisten yang cukup kuat. Jadi kita bisa lihat apakah dia ketika meretest area itu kembali bisa menjadi area support dan ternyata bisa mengalami pemantulan ya dari area situ. Ya, jadi beberapa resistennya sudah saya infokan, dan next lagi di resisten selanjutnya itu ada di MA 50-nya, yaitu kisaran 53.600.000-an. Ya, jadi itu adalah beberapa support dan resisten dari pergerakan si Ethereum. Ya, jadi kita bisa lihat juga untuk si Bitcoinnya seperti apa gitu ya teman-teman. Kan balik lagi seperti itu. Tapi untuk pergerakan si Ethereum sendiri, ketika dia memang berhasil retest MA 100-nya, kita bakalan berpotensi untuk melihat si Ethereum ini meretest EMA 31 dan 34-nya. Seperti yang tadi saya sebutkan, areanya sekitar 51 sampai 52 jutaan teman-teman ya. Next lagi saya mau bahas untuk XRP ya. Oke guys, jadi pas kita bahas XRP nih lagi bikin tiang bro, mantap ya XRP guys ya. Jadi memang kita bisa lihat terakhir saya bahas XRP itu kapan guys, sebentar ya. Terakhir saya bahas XRP, memang sekarang XRP sudah mengalami penguatan teman-teman, mantap sekali ya, sampai 17.700-an ya. Ini untuk si XRP dia berhasil untuk meretest beberapa indikator MA 200, 100. Sekarang ini tinggal penentuan nih MA 50-nya ini teman-teman, atau garis warna hijau ini teman-teman. Apakah mampu atau tidak teman-teman ya. Kalau memang dia mampu, kita bakalan melihat untuk XRP ini potensinya selanjutnya di kisaran berapa. Dia bakal masuk area sekitar sini teman-teman, kisaran 17.900 sampai 18.000 rupiah dari si XRP ini sendiri. Ya, jika dia tidak mampu ya teman-teman, dia bakalan meretest beberapa indikator bawahnya, seperti contohnya MA 100 ya teman-teman, atau kisaran 17.100-an. Kemudian ada MA 21 dan EMA 34-nya itu sekitaran 16.700-an teman-teman ya.
Dan yang paling bawah itu di MA 200-nya ya, atau sekitaran 16.400-an. Ya, jadi itu untuk si XRP jangka pendek. Ya, walaupun kita bisa lihat tahanannya paling kuat di kisaran berapa sih, Bro? Ya, kita bisa lihat teman-teman di sini. Ya, kisaran 15.600-an, walaupun dia sempat pullback ke bawah sampai sekitar 14.700, tapi kita bisa lihat di area sini beberapa kali mengalami pemantulan, teman-teman. Ya, kisaran 15.500-an sampai 15.600-an. Ya, walaupun sempat pullback beberapa kali sampai kisaran sini, teman-teman. Nah, sampai kisaran 14.679. Ya. Jadi ini untuk si XRP ini sendiri. Nah, next lagi kalau support terdekat di berapa? Ya ini teman-teman, ini tepat banget atau persis sekali dengan MA 200-an nih, kisaran sini nih. Nah, kisaran-kisaran ini kisaran 16.200-an sampai kisaran 16.400-an posisi sekarang. Ya, untuk si XRP. Ya, jadi memang kita bisa lihat si XRP ini telah mengalami penguatan ya teman-teman. Tiang ya, time frame 4 jam loh. Tiang buset mantep ya, satu balok besar. Ya. Terakhir itu dia kayak gitu itu waktu ini teman-teman ya. Terakhir itu tanggal 14 bulan 8. Nah, dia juga seperti ini ya, satu tiang balok besar. Ya, sebelumnya juga tanggal 11 nih untuk si XRP. Jadi kita bisa lihat ya, dia ini masih berada di dalam base-nya, teman-teman. Ini ya teman-teman, dia ini masih berada di dalam base-nya. Ya, terakhir dia sudah nge-break ya teman-teman, sudah breakout, kemudian retest kembali dan breakdown ya. Jadi dibarengin sama dumpnya Bitcoin ya. Sayang sekali untuk si XRP ini, benar-benar sayang, 1000 sayang sekali gitu ya teman-teman ya. Waktu dia retest barengi dengan dumpnya si Bitcoin gitu, sayang, 1000 sayang. Jadi next harapan kita itu XRP bisa melanjutkan kenaikan dulu, nge-break dari resisten yang terbentuk dari base-nya ini atau sekitaran 18.500 sampai kisaran 19.000 rupiah teman-teman, kisaran-kisaran ini ya. Tuh ya teman-teman, kisaran-kisaran itu semoga XRP mampu nge-break. Itu ya teman-teman harapan kita, tapi balik lagi kita harus lihat untuk si Bitcoinnya seperti apa. Jadi ini beberapa titik untuk support resistannya dari si XRP sudah saya infokan ya. Semoga kalian bisa terbantu dengan adanya info mengenai XRP ini. Atau kalau yang nanya setinggi-tingginya berapa terdekat ya, kita bisa lihat ya di sini teman-teman, sampai 20.100-an. Ya, ini untuk si XRP ini saya warna merah. Ya, karena ini adalah high terakhir tertinggi untuk si XRP yang kita bisa lihat. Ya, semoga nanti next XRP bisa mengalami penguatan setidak-tidaknya itu ke sekitar 18.500 sampai sekitar 19.000 rupiah, atau meretest resisten yang terbentuk dari base-nya ini sendiri ya teman-teman. Jadi itu untuk si XRP, dan semoga video saya bisa membantu kalian semua ya untuk BNB, ETH, XRP dan Bitcoinnya itu sendiri. Oke guys, semoga video saya bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.